Halo para pemuda kesayangannya Bude Yanti yang hobinya suka bermain kelereng. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini akan mengetes efek dari pil hati ungu. Pada saat ini Doki dari Zhan Yi segera melonjak melesat ke arah langit. Lalu begitu energi yang terakumulasi selama bertahun-tahun ini meletus, sehingga kekuatannya benar-benar tidak terbayangkan. Lalu Zhan Yi pada saat ini berusaha untuk menerobos penghalang dari bintang 5 Dodi, dan begitu dirinya berhasil terjadi perubahan mendadak dari langit, lalu kilat di mana-mana dan awan gelap yang bergejolak segera menutupi langit di atas Xiao Mansion, bahkan guntur bergetar dengan keras dan 4 iblis guntur segera turun dari langit. Menghadapi iblis guntur ini Zhan Yi pun berdiri tegak dan naik ke langit tanpa rasa takut. Dirinya pun dengan mudah segera menghancurkan iblis guntur yang turun dari langit dengan ledakan. Bersamaan dengan itu Zhan Yi pun menatap ke arah langit setelah dirinya dengan mudah selamat dari kesengsaraan pertama kesengsaraan Kaisar. Pada saat ini wajahnya menjadi semakin serius, hal itu dikarenakan pada saat ini malapetaka kedua dari kesengsaraan Kaisar segera datang. Zhan Yi pun menghadapi kesengsaraan ini dan malapetaka demi malapetaka segera datang. Akhirnya setelah selesai di depan ribuan guntur kesengsaraan Kaisar bintang 5 pun segera datang. Melihat hal ini Zhan Yi pun buru-buru memasukkan berbagai pil penyembuhan dan pemulihan ke dalam mulutnya. Pada saat ini Doki di dalam tubuhnya seketika melonjak ke dalam kondisi puncaknya. Zhan Yi pun terus berhadapan dengan guntur yang berada di langit, dan pada saat ini menghadapi kesengsaraan Kaisar tingkat 5 Zhan Yi benar-benar telah dipukul mundur. Di sisi lain Xiaoyan menantikan untuk menggunakan pil hati ungu, lalu akhirnya ketika petir kelima ini hendak menyerang lagi, saat ini Zhan Yi pun segera mengeluarkan pil hati ungu. Tanpa membuang-buang waktu Zhan Yi pun segera menelan pil tersebut. Kemudian pil segera meleleh di mulut Zhan Yi, tapi kekuatan Zhan Yi pada saat ini tidak bertambah, bahkan pada saat ini auranya juga tidak melonjak dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba matanya melebar. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah pil ini tidak efektif. Lalu di sisi lain Le Shaolong juga pada saat ini mengepalkan tangannya erat-erat melihat keadaan Zhan Yi. Apalagi Zhan Yi adalah orang yang diperkenalkan oleh Le Shaolong dan dirinya benar-benar teman dekat dari Le Shaolong. Jadi jika Zhan Yi meninggal karena ketidakefektifan dari pil ini maka Le Shaolong tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain sebuah kejutan segera datang pada saat ini, karena tepat ketika semua orang dipenuhi dengan keraguan halilintar kelima ini pun hendak mengenai kepala Zhan Yi. Namun bersamaan dengan itu riak ungu beriak di tubuh Zhan Yi dan menyatu ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu adegan ajaib segera muncul di mana energi petir kelima ini dengan cepat meleleh ke langit. Pada saat ini seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyerap petir ini, sehingga petir pun melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah itu kekuatan yang luar biasa pun terus-terus memudar. Lalu Zhan Yi pada saat ini berkeringat dingin dan keputusan di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Dirinya pun mengangkat kepalanya ke langit meraung dan Doki yang besar segera melonjak dari tubuhnya. Akhirnya Zhan Yi pun segera melesat ke arah petir dan segera menghancurkannya, sehingga ledakan yang keras segera terjadi dan hanya berlangsung selama sesaat. Lalu langit segera kembali ke ketenangannya yang biasa. Tentu saja kesengsaraan Kaisar bintang 5 dari Zhan Yi pada akhirnya telah berakhir, dan dengan pil hati ungu ini, akhirnya Zhan Yi telah selamat dari malapetaka kematian. Menyadari hal ini mata semua orang yang berada di Xiao Mansion benar-benar mendidih, sementara itu pada saat ini Le Shaolong dipenuhi dengan kegembiraan dan menghela nafas lega, sementara itu Zhan Yi segera mendarat dari udara dan segera berlutut di depan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Kemudian bahunya bergetar tidak terkendali karena kegembiraan yang berlebihan. Zhan Yi pun segera berterima kasih kepada Xiaoyan atas semua kebaikannya. Pada saat ini merasakan aura dari Dodi bintang 5 membuat suasana hati semua orang bersemangat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan cepat mengangkat Zhan Yi dan memerintahkannya untuk bangun.
pada saat ini Xiao Yan khawatir tentang gejala sisa dari pil yang menentang surga ini. Oleh karena itu Xiao Yan pun buru-buru bertanya kepada Zhan Yi. Xiao Yan juga memerintahkan Zhan Yi untuk dengan cepat melihat apakah ada ketidaknyamanan. Zhan Yi pun dengan hati-hati merasakan setiap bagian tubuhnya dan setelah memastikan bahwa tidak adanya ketidaknyamanan, akhirnya Zhan Yi pun segera menekan kegembiraan yang hampir tidak terkendali. Dirinya pun segera menjawab dengan hormat pertanyaan dari Xiao Yan dan berkata, dirinya tidak merasakan ketidaknyamanan, bahkan pada saat ini dirinya hanya merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tidak bisa menahan tawa dan segera berkata, hal ini benar-benar hebat, karena pil hati ungu benar-benar sangat menentang surga dan tidak memiliki efek samping apapun. Di sisi lain King Haoran pun tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan. Dirinya mengucapkan selamat kepada Xiao Yan, karena Xiao Yan telah membiarkan King Haoran pada saat ini benar-benar menyaksikan sebuah keajaiban. Tentu saja King Haoran benar-benar sangat bangga memiliki saudara laki-laki seperti Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain mata Zhen Ni pada saat ini dipenuhi dengan kebanggaan dan dirinya hanya memandang Xiao Yan dengan cara penuh kasih. Sementara itu pada saat ini Xiao Yao sudah menangis dan tidak bisa berbicara lagi, sehingga semua orang pun segera menghampiri Xiao Yan dan mengucapkan selamat atas kesuksesan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain harapan terbesar dari Xiao Yao dalam hidupnya adalah merevitalisasi klan Xiao. Apalagi sebelumnya dirinya sudah putus asa tetapi dirinya melihat kembali harapan pada waktu singkat. Pada saat ini dirinya menyadari bahwa harapan tersebut akan menjadi kenyataan. Setelah itu Xiao Yao pun segera pulih sebelum akhirnya segera menarik Xiao Yan. Lalu keduanya pun berjalan bersama hingga sampai di sebuah ruangan. Akhirnya mereka pun minum-minum teh botol sambil berbincang-bincang santai dan nyebat magnum ketengan. Lalu semua orang pada saat ini benar-benar dalam kondisi rileks. Di tengah suasana santai ini Xiao Yan pun tiba-tiba bertanya kepada King Haoran. Pada saat ini Xiao Yan memikirkan kondisi dari tetua Xiao Yao yang mengalami penurunan. Xiao Yan berpikir dengan identitas dari King Haoran sebagai Kaisar Iblis mungkin King Haoran dapat memahami situasi ini. Namun setelah mendengarkan cerita rinci dari Xiao Yan, alis dari King Haoran pun berkerut. Melihat hal ini Xiao Yan pun tiba-tiba bangkit dan bertanya-tanya, mungkinkah kakaknya ini juga tidak mengetahui tentang situasi aneh ini? Di sisi lain King Haoran pun segera bertanya kepada ketua Xiao Yao dengan ekspresi serius. King Haoran bertanya, apakah ini terjadi setelah dirinya berkelahi dengan orang lain? Tentu saja situasi seperti ini sudah lama sekali tidak terjadi di benua Dodi. King Haoran pun segera menundukkan kepalanya sepertinya dirinya sedang mengingat sesuatu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao dan Xiao Yan pada saat ini sangat gembira setelah mendengar bahwa hal ini sudah lama tidak muncul di benua Dodi. Dan tampaknya dengan mengatakan hal itu King Haoran tentunya mengetahui beberapa hal tentang hal ini. Di sisi lain King Haoran menghela nafas panjang dan berkata dengan senyum masam, dirinya meminta untuk jangan melihatnya dengan cara seperti itu, karena dirinya sudah lama tidak melihatnya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya juga tidak yakin, apalagi hal ini benar-benar sesuatu hal yang sangat serius. Lalu dengan kepahitan di wajahnya King Haoran pun segera mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Xiao Yao. Kemudian dirinya pun segera menuangkan dan mulai menyelidikinya secara mendetail. Tentu saja semua orang di sini belum pernah melihat King Haoran begitu serius sebelumnya, sehingga mereka pun diam-diam menunggu King Haoran berbicara setelah memeriksa Xiao Yao. Di sisi lain wajah King Haoran pada saat ini menjadi semakin suram dan alisnya benar-benar berkerut. Bahkan suasana hati semua orang pun terus tenggelam sedikit demi sedikit melihat ekspresi dari King Haoran. Akhirnya setelah sekian lama terdiam King Haoran pun mulai berbicara. King Haoran segera berkata jika dirinya tidak salah ini seharusnya menjadi tanda dari pemakan jiwa. Semua orang pada saat ini bingung ketika mendengar kata tanda pemakan jiwa. Bahkan pada saat ini seolah-olah semua orang belum pernah mendengar tentang hal ini di benua Dodi. Sementara itu ekspresi di wajah King Haoran pada saat ini benar-benar berubah menjadi serius.
dirinya pun lanjut menjelaskan bahwa ini adalah metode seni dari klan iblisnya dari zaman kuno. Seni ini telah punah selama bertahun-tahun tetapi muncul kembali secara tidak terduga. Ketika King Haoran memilah-milah sejarah rahasia klan, maka dirinya tidak sengaja mengetahui adanya praktik semacam ini dari sebuah catatan. Meskipun catatan yang dirinya baca ini sangat pendek dan terlihat tidak jelas, karena itu hanya mengatakan bahwa ada semacam teknik yang dapat menanamkan semacam jejak pada seseorang. Lalu teknik ini disebut dengan jejak melahap jiwa. Tentu saja mereka yang terkena teknik ini tidak terlalu merasakan ketidaknyamanan pada saat terkena serangan tersebut. Namun setelah itu kekuatan mereka akan terus menurun perlahan hari demi hari. Dan pada akhirnya dirinya akan jatuh di bawah Dou di bintang 1 dan ini benar-benar sangat buruk. Oleh karena itu King Haoran mengira sepertinya tertua Xiao Yao mungkin telah ditandai dengan tanda semacam ini. Mendengar narasi dari King Haoran ini semua orang pun seketika hanya bisa terdiam. Tentu saja semua orang tidak bisa menahan rasa merinding dan gemetar setelah mendengar hal ini. Karena bagi seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai ketinggian tertentu, tentu saja ketidakberdayaanlah yang akan dirinya rasakan ketika dirinya merasakan bahwa kemampuannya menurun setiap harinya. Bahkan ketidakberdayaan ini mungkin lebih menakutkan jika dibandingkan dengan membunuh seseorang secara langsung. Lalu di tengah-tengah pemikiran semua orang pada saat ini King Haoran segera menghela nafas dan mulai lanjut menjelaskan. King Haoran segera berkata bahwa namun pada saat ini jejak ini tidak memiliki solusi. Ketika Xiao Yao mendengar kata-kata ini dirinya pun pada saat ini benar-benar tertegun. Bahkan suasana hati Xiao Yao pada saat ini benar-benar hancur setelah mendengar penjelasan tersebut. Sedangkan di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar emosi mendengar bahwa tanda pemakan jiwa ini tidak memiliki solusi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Haoran tiba-tiba teringat sesuatu, dirinya pun segera bertanya kepada King Mu'er, apakah King Mu'er masih mengingat instruksi kaisar yang diberikan kepada mereka oleh nenek moyang mereka di cincin iblis darah? King Mu'er pun terdiam sejenak dan saat dirinya hendak berbicara, akhirnya King Haoran pun segera merasa sedikit terkejut. King Haoran berkata bahwa dirinya pada saat ini telah mengerti. Jadi jejak pemakan jiwa ini ditanam oleh dewa pemakan jiwa, jadi pantas saja para leluhur meminta mereka untuk membunuh mereka yang mempraktikkan metode ini tanpa ampun, karena hal itu dikarenakan metode ini benar-benar terlalu kejam. Mendengar perkataan King Haoran ini Xiao Yan pun pada akhirnya segera bertanya, apakah dengan begitu pada saat ini King Haoran memiliki solusi? King Haoran pun segera menjawab bahwa dirinya tidak memiliki solusi, karena pada saat itu dirinya hanya mendapatkan token iblis darah dan cincin iblis yang telah diberikan oleh Xiao Yan. Sementara itu mengenai resep dan catatan lain telah diberikan kepada Xiao Yan oleh Kaisar Iblis Xuantian. Ketika King Haoran menyebutkan perkataan resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Xuantian, akhirnya Xiao Yan pun seketika teringat sesuatu. Lalu dengan pikirannya Xiao Yan pun segera memindai cincin penyimpanan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Xuantian. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa tanda pemakan jiwa ini telah diselesaikan. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan mata semua orang pada saat ini berbinar-binar. Lalu Xiao Yao bahkan pada saat ini melompat dari kursi dan menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sementara itu King Haoran tampak gelisah dan menantikan penjelasan dari Xiao Yan selanjutnya. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, bisakah Xiao Yan menyelesaikan hal yang tidak pernah terpecahkan ini? Xiao Yan pun akhirnya berhenti tertawa dan mengangkat tangannya dan sebuah resep sederhana segera melayang di udara. Xiao Yan segera berkata bahwa ini adalah ramuan pil pemakan jiwa yang dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Lalu pil ini adalah pil tingkat keempat kaisar. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah materi untuk memurnikannya sulit? Xiao Yan pun menghela nafas dan segera menjelaskan bahwa bahan untuk pil ini tidak biasa, dan seharusnya tidak sulit untuk membelinya di pasar dengan kemampuan aliansi bisnis. Seharusnya setelah Zenni memberikan bahannya itu akan dapat segera disempurnakan.
Mendengar hal itu Xiao Yao pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan pun segera meraih guci dan mulai berbicara. Xiao Yao berkata agar mereka jangan terburu-buru dan yang terbaik pada saat ini adalah minum-minum. Merasa permasalahan ini sudah diselesaikan pada saat ini semua orang pun merasa tenang, dan akhirnya semua orang pun minum-minum air segalon dengan santai dan berbincang-bincang ringan sambil memakan kacang polong. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yao. Kemudian Xiao Yan segera bertanya apakah setelah leluhur mendapatkan tanda pemakan jiwa ini kekuatan spiritualnya juga ikut rusak. Xiao Yao pun segera berkata tentu saja kekuatan jiwanya juga rusak. Justru pada saat itu kekuatan spiritual adalah yang pertama rusak pada awalnya. Pada saat itu dirinya hanya merasa bahwa dirinya tidak dapat berkonsentrasi sepanjang waktu. Namun semakin lama dirinya menemukan bahwa ada yang salah dengan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi dirinya tidak dapat menemukan alasannya. Setelah itu barulah kekuatannya menurun dari hari ke hari. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya menghela nafas. Setelah itu Xiao Yan pun berkata dengan lembut bahwa dalam periode waktu berikutnya, maka Xiao Yan akan menyiapkan lebih banyak pil hati ungu. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini Xiao Yan akan menitipkan Xiao Mansion kepada King Haoran. Lalu King Haoran pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zenny pun segera mulai membuka mulutnya. Zenny berkata meminta maaf bahwa ada sesuatu yang belum bisa Zenny beritahukan kepada Tuan Muda Xiao Yan. Karena selama Tuan Muda memurnikan obat Kaisar Monster mengirim seseorang untuk membawa buah kehidupan, sebenarnya Kaisar Monster ini benar-benar sangat murah hati seolah-olah dirinya takut akan kegagalan Tuan Muda Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya mengirimkan 6 buah kehidupan untuk Tuan Muda Xiao Yan. Selain itu dirinya juga sudah menyiapkan bahan lain untuk Tuan Muda Xiao Yan. Akan tetapi darah naga dan phoenix adalah hal yang sangat sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu pada saat ini Zenny hanya bisa menyiapkan sepasang. Setelah selesai berbicara Zenny pun mengeluarkan 6 buah kehidupan dan sepasang bahan obat pil peremajaan. Setelah itu dirinya segera menyerahkannya ke hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan tertawa dan berkata bahwa Kaisar Monster ini benar-benar memiliki pergerakan yang cepat. Namun pada saat ini hanya ada satu set bahan obat yang bisa dimurnikan. Oleh karena itu Xiao Yan harus benar-benar berhati-hati kali ini. Karena jika terjadi kegagalan maka itu akan benar-benar merepotkan dan buah kehidupan akan terbuang sia-sia. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan semua barang-barang ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan pun menoleh ke arah Zenny dan berkata, masih ada beberapa hal yang Xiao Yan perlukan dan akan merepotkan Zenny. Karena selama periode waktu ini Xiao Yan menginginkan Zenny untuk menyiapkan 2 set bahan obat untuk pil pemakan jiwa. Selain itu Xiao Yan juga ingin membeli sejumlah besar pil bintang 4 dan inti sihir bintang 5. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera menuangkan semua inti sihir di atas cincin penyimpanannya. Lalu inti sihir yang berwarna-warni dan berkilauan segera memenuhi seluruh sudut ruangan dan membuat semua orang terkejut. Namun Xiao Yan segera menjelaskan bahwa ini adalah panen dalam dunia ilusi tetapi masih tidak cukup. Hal itu dikarenakan pada saat ini masih ada Lang Tian, Ziying dan Nan Erming. Mendengar namanya disebut ketiga orang ini pun segera menoleh ke arah Xiao Yan secara bersamaan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan memberikan inti sihir ini kepada mereka juga. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera bertanya dengan sedikit cemas, apakah tidak ada permasalahan dengan masalah dana? Zenny pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan jangan terlalu khawatir karena ada bagian dari aliansi bisnis. Mendengar kata-kata Zenny ini Xiao Yan mengangguk, sementara Xiao Yao di sisi lain benar-benar terkejut. Lalu Xiao Yao benar-benar tercengang setelah mendengar bahwa Xiao Yan membutuhkan inti sihir bintang 5 dalam jumlah besar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera menuju ke inti sihir yang menumpuk di seluruh ruangan dan menoleh ke arah Ziying, Nan Erming dan Lang Tian.
lalu Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan menyempurnakan pil hati ungu dan untuk sementara waktu mereka harus membagi inti sihir ini. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini ketiganya pun mengangguk. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan menanyakan bagiannya. Mendengar teriakan dari King Mu'er, tentu saja King Haoran pun segera berteriak agar King Mu'er jangan membuat masalah. Sementara itu Xiao Yan tersenyum kecut dan berkata bahwa King Mu'er pada saat ini masih belum membutuhkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu secara alami Xiao Yan akan mengurus orang lain terlebih dahulu. Setelah Zenny membeli inti sihir maka bagian King Mu'er juga akan segera diberikan. Setelah itu Xiao Yan seperti teringat sesuatu dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata pada saat ini mereka harus mencari kandidat untuk mengambil pil hati ungu. Tentu saja mereka semua harus pergi mencari satu persatu orang yang akan mengkonsumsi pil tersebut. Kemudian Le Shaolong akan bertanggung jawab penuh mengenai hal ini. Menanggapi hal itu Le Shaolong dan yang lainnya pun segera menangkupkan tangannya dan mengangguk. Lalu singkat cerita hari pun telah berganti di mana pada saat ini Xiao Yan sudah bangun dan berjalan menuju ke ruang alkemis. Sementara itu Le Shaolong dan yang lainnya juga sudah mulai mempersiapkan kandidat untuk kekuatan baru dari klan Xiao. Sementara itu Long Yi mengikuti Xiao Yan ke ruang alkemis dan mereka benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil obat untuk waktu yang lama. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Feng Feng, Xiao Zhan dan Nan Erming berbaring bosan di paviliun. Pada saat ini Le Shaolong bersama dengan Zhan Yi mencari kandidat, lalu Kaisar Iblis dan Nona King Mu'er juga sibuk menyelidiki masalah tanda pemakan jiwa. Dan mereka adalah satu-satunya yang menganggur di Xiao Mansion yang besar ini. Akhirnya Nan Erming pun segera berkata bahwa dirinya juga ingin mencari kandidat, akan tetapi dirinya benar-benar tidak bisa memikirkan kandidat yang seperti apa. Lalu akhirnya ketiganya pun berbincang-bincang mengenai kandidat yang akan mereka cari. Setelah berbincang-bincang singkat pada saat ini Feng Feng memutuskan untuk berlatih dan hanya tersisa 2 orang di paviliun. Lalu kedua orang ini pun segera pergi mencari kandidat sekaligus mengusir kebosanan. Kemudian singkat cerita keduanya pun telah sampai di kota Juxi di distrik Mouzhu. Kemudian keduanya melihat sekeliling dan berjalan tanpa tujuan pada saat ini. Setelah berjalan-jalan tanpa hasil mereka pun segera memutuskan untuk pergi ke pasar Taobao. Setelah berjalan-jalan mereka pun pada saat ini segera sampai di sebuah gang kecil. Mereka melihat toko kecil yang sangat tidak mencolok namun hal ini menarik perhatian keduanya, karena saat ini ada seorang wanita berbaju merah berdiri di depan toko dan menarik perhatian keduanya. Terlihat wanita ini masih sangat muda dan kekuatannya tampaknya pada saat ini berada di Dou di bintang 3. Kemudian di belakang gadis tersebut ada 2 orang pria parubaya. Lalu mereka tampak acuh tak acuh dan kekuatannya berkisar di antara Dou di bintang 5 tahap awal. Melihat dari gerak-geriknya sepertinya orang-orang ini adalah penjaga dari si gadis tersebut. Melihat penampilan gadis yang glamor ini Nan Erming pada saat ini sedikit terkejut. Bahkan Xiao Zhan juga pada saat ini merasakan apa yang dirasakan oleh Nan Erming. Sehingga Xiao Zhan pun segera berkata gadis seperti ini seharusnya tidak datang ke toko bobrok seperti itu. Nan Erming pun tersenyum ringan dan berkata, mungkin gadis ini suka mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Namun yang membuatnya heran adalah gadis ini dikawal 2 orang Dou di bintang 5. Dan jika dilihat dari pakaiannya sepertinya mereka adalah orang-orang dari Yaozu. Sementara itu di sisi lain gadis tersebut pun segera melihat Liontin yang berada di meja, lalu salah seorang pria tua yang mengikutinya segera berkata bahwa Nona muda memiliki mata yang bagus, karena Nona dapat melihat hal-hal terbaik di toko ini dalam waktu hanya sekejap. Setelah mengucapkan perkataan ini pria tua itu pun segera melihat sekeliling dan tatapannya menatap ke arah Xiao Zhan dan Nan Erming. Pada saat ini seolah-olah dirinya memiliki beberapa kekhawatiran ketika menatap ke arah keduanya. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan segera menarik Nan Erming ke depan dan berbelok di persimpangan jalan. Sehingga Nan Erming pun mengerutkan kening dan berkata tampaknya orang tua ini memiliki beberapa permasalahan. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pun mengangguk dan bertanya, mengapa mereka tidak menghampirinya?
Menanggapi hal itu Nan Erming pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Zhan menarik Nan Erming dan bersembunyi di sebuah sudut. Keduanya menahan nafas dan diam-diam melihat ke arah toko kecil sebelumnya. Sementara itu di sisi lain gadis yang mereka pantau pada saat ini telah membeli liontin tersebut. Kemudian dirinya pun membelai liontin di tangannya dan merasa sedikit gerakan di hatinya. Lalu dirinya pun segera menuangkan Douqi ke dalam liontin tersebut. Sehingga liontin pun seketika sedikit bergetar setelah dituangkan Douqi. Meskipun getaran ini sangat kecil namun itu menyebabkan gelombang besar di hati gadis berbaju merah ini. Bersamaan dengan itu gadis berpakaian merah itu pun mengingat sebuah legenda dari klannya. Hatinya pada saat ini tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena dirinya menyadari sesuatu dan jika apa yang dikatakan oleh legenda ini benar. Maka harga dari liontin ini tidak bisa diukur dengan uang. Namun pada saat ini gadis tersebut pun segera menyadari bahwa giok ini telah terbagi dua. Sehingga dirinya pun segera berkata kepada si penjual bahwa liontin ini tidak lengkap. Jadi di manakah serpihan lainnya dari liontin ini? Si penjual pun segera berkata bahwa liontin giok ini diperoleh oleh dirinya dan seorang teman dalam petualangan mereka. Oleh karena itu dirinya membagi liontin giok ini menjadi dua bagian dan sisanya berada di seorang teman. Oleh karena itu setengah dari liontin batu giok ini ada di sini, sementara sisanya berada di temannya. Kemudian gadis berbaju merah ini pun segera berkata jika begitu permasalahannya tolong minta temannya untuk membawa setengah liontin lainnya, karena dirinya akan membelinya bersama dan harganya akan dihitung bersama. Melihat gadis berbaju merah ini sama sekali tidak peduli dengan harganya, tentu saja membuat lelaki kecil tua itu pun tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan akhirnya lelaki tua itu pun segera mengajak si gadis untuk ikut pergi menemui temannya. Kemudian pria tua kecil itu pun segera menutup toko dan membawa gadis berbaju merah ini keluar kota untuk mencari Bang Toyib. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan menepuk bahu Nan Erming dan berkata, melihat postur dari garis berbaju merah ini, maka sepertinya dirinya berasal dari kekuatan yang kuat dan tidak sederhana. Nan Erming pun mengangguk dan berkata tampaknya liontin batu giok itu juga seharusnya tidak sederhana, dan tampaknya si gadis benar-benar berniat untuk mendapatkan serpihan lain dari liontin batu giok ini. Kemudian Xiao Zhan pun mengangguk dan segera menarik Nan Erming untuk mengikuti dan melihat gerak-gerik mereka. Setelah terbang beberapa ribu meter Nan Erming segera menyadari ada sesuatu yang salah, karena Nan Erming pada saat ini benar-benar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya dan berkata, gadis berbaju merah ini dalam bahaya. Menanggapi perkataan dari Nan Erming, tentu saja Xiao Zhan pun segera bercanda mendengar apa yang dikatakan oleh Nan Erming. Sepertinya Nan Erming tertarik pada gadis berbaju merah ini. Sementara itu Nan Erming terlihat kesal mendengar perkataan dari Xiao Zhan dan mereka pun sampai di sebuah tempat. Di sisi lain pria tua kecil itu pun segera menunjuk ke gubuk dan berkata bahwa ini adalah tempatnya. Gadis berbaju merah itu pun sedikit mengangguk dengan api di matanya dan memimpin kedua penjaga menuju ke gubuk. Lalu pintu gubuk jerami ini pun terbuka tiba-tiba dan dua wanita tua segera berjalan keluar. Wanita tua itu menatap mereka sejenak dan menatap lelaki tua kecil itu dengan sedikit kebingungan. Kemudian pria tua kecil penjual liontin pun segera berkata, wanita ini berada di sini untuk membeli liontin giok. Lalu wajah kedua wanita tua itu pun seketika melembut setelah mendengar perkenalan dari lelaki tua kecil ini. Kemudian wanita itu pun terus memandangi gadis berbaju merah dan berkata bahwa ini adalah gadis yang cantik. Dan mohon maaf karena rumah tempat mereka ini benar-benar jelek namun silakan masuk. Lalu dua wanita tua ini tampak terlihat memiliki niat yang baik. Bahkan mereka benar-benar sangat ramah dan melihat dari fluktuasi Douqi dari kedua wanita tua ini mereka berada di tahap awal bintang 5 Dodi. Lalu ketika memasuki gubuk jerami ini seorang wanita tua segera bertanya, apakah nona ini benar-benar ingin membeli liontin giok Gus Samsudin? Mendengar pertanyaan tersebut gadis berbaju merah pun segera mengangguk. Setelah itu wanita tua tersebut pun segera mengeluarkan setengah dari liontin giok dari dadanya. Kemudian dirinya pun segera menyerahkannya dengan hati-hati.
lalu gadis berbaju merah pun segera menerima setengah dari liontin giok yang diserahkan oleh wanita tua tersebut. Setelah itu dirinya pun menggabungkan kedua bagian liontin giok menjadi satu, dan tiba-tiba semburan cahaya lembut memancar dari liontin giok tersebut. Lalu begitu cahaya ini melonjak, hati gadis berbaju merah dan kedua penjaga di belakangnya tidak bisa tidak tertarik. Bersamaan dengan itu doki dari kedua wanita tua pun segera melonjak dan mereka segera membanting telapak tangan mereka dengan kuat kepada dua penjaga yang tidak menaruh curiga, sehingga kedua penjaga itu pun segera menyemburkan darah dan terbang mundur. Kemudian kedua wanita tua itu pun mengejar mereka dan tinju mereka segera dibungkus dengan doki yang sangat kuat. Tentu saja pukulan ini segera dibanting ke dada kedua penjaga itu satu demi satu, dan pada saat yang bersamaan sudut mulut lelaki tua kecil itu pun terbuka dan dirinya segera tersenyum sinis. Kemudian sebuah belati dilesatkan dengan cahaya biru yang redup yang menyala dan jelas itu memendam racun yang kuat. Kemudian dirinya pun bergegas maju dan dengan beberapa langkah menusukkan belati ke punggung kedua penjaga tersebut, sehingga dalam sekejap mata kedua penjaga itu pun pada saat ini telah memar dan jatuh di rerumputan, bahkan keduanya memuntahkan darah dan wajah mereka benar-benar pucat dan gas beracun segera menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh mereka, jadi racun ini segera merusak doki di dalam tubuh mereka. Dan pada saat yang bersamaan keduanya pun tidak bisa mempertahankan kekuatan Dou di bintang 5-nya sehingga bertemu dengan Tuhan. Sementara itu di sisi lain gadis berbaju merah pada saat ini baru saja menyadari kejadian tersebut, sehingga dirinya pun segera mengangkat tangannya ke udara dan hendak meluncurkan suara sinyal, namun dengan kekuatan yang hanya Dou di bintang 3 di depan dua puncak bintang 5 dan satu puncak bintang 4 Dou di, sehingga dirinya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan ketika lelaki tua kecil itu mengangkatkan tangannya gadis berbaju merah itu seketika mengerang. Saat ini lelaki tua kecil itu pun segera berkata sebaiknya si gadis jangan melawan, karena jika tidak maka jangan salahkan dirinya untuk bertindak kejam. Menanggapi perkataan tersebut si gadis pun segera bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Sementara itu di sisi lain melihat kejadian ini Xiao Zhan pun segera bertanya kepada Nan Erming, haruskah mereka turun dan membantu? Menanggapi ini hal itu Nan Erming pun menghela nafas dan berkata bahwa gadis ini memiliki temperamen yang sangat aneh, dan jika gadis ini memupuk keterampilan yang sesuai dengan temperamennya, maka sepertinya pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pun segera berkata, tampaknya Nan Erming mengagumi gadis berbaju merah ini, namun pada saat ini jika Nan Erming tidak pergi untuk membantunya maka dirinya akan dihabisi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Zhan pun hendak melesat namun segera ditahan oleh Nan Erming. Saat ini Nan Erming segera berkata melihat dari pertempuran sebelumnya tampaknya kedua penjaga ini telah terkena racun. Oleh karena itu mereka harus menunggu beberapa saat untuk membiarkan gas beracun pihak lain semakin dalam, sehingga dengan begitu maka hal itu akan mengurangi kekhawatiran mereka ketika turun untuk membantu sang janda berbaju merah yang mempesona itu.